Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Sistem Agribisnis yang akan membahas panen dan pasca panen, yang mana kali ini kami akan memfokuskan pada komoditas kelapa di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sally Natalia dengan NIM 05 011821 26020 dan teman saya Rini Alfa Hidayah dengan NIM 05 0112 82 126054 dan teman saya Lutfi dengan NIM 05 0111 82 126024. Waktu pemanenan atau pemetikan hasil buah kelapa berbeda-beda, tergantung dari varietas kelapa, faktor tanah, iklim, serta baik buruknya pemeliharaan. Pada umumnya, tanaman kelapa varietas ganja mulai akan menghasilkan buah pada umur 3-4 tahun, lalu akan mencapai masa produksi puncak antara umur 10-18 tahun. Setelah berumur 18 tahun, produksi mulai berangsur turun dan merosot setelah umur 30 tahun. Tanaman kelapa menjadi salah satu komoditas utama di Indonesia. Redefined coconut oil atau yang sering disebut sebagai RBD coconut oil menjadi produk turunan kelapa yang sangat diminati. Bahan baku utama dalam pembuatan RBD minyak kelapa adalah kopra atau daging buah kelapa yang sudah dikeringkan. Untuk membuat RBD coconut oil, buah kelapa yang sudah dipilih akan dikupas dan dikeluarkan dagingnya. Daging buah kelapa atau kopra kemudian dikeringkan melalui serangkaian proses. Pada umumnya, pengeringan kopra dilakukan menggunakan 2 cara, yaitu secara tradisional dengan memanfaatkan sinar matahari atau cara pabrik RBD minyak kelapa dengan mesin khusus. Tahapan proses pengolahan RBD coconut oil. Berikut ini merupakan beberapa tahapan yang dilalui untuk menghasilkan RBD, antara lain. Pertama, raffinate section atau acid conditioning. Pada proses ini, kopra yang sudah benar-benar kering kemudian dipanaskan berulang kali menggunakan mesin khusus. Pemanasan ini dilakukan untuk mengendapkan getah dan berbagai senyawa logam atau kotoran yang masih terkandung pada kopra. Kedua, bleaching section. Proses selanjutnya adalah bleaching section. Tahapan ini dilalui untuk mengendapkan kembali kotoran yang tersisa dalam minyak dengan mesin bleacher. Proses ini dilakukan untuk menyerap berbagai kotoran atau residu yang masih terkandung pada minyak, sehingga minyak yang masih pekat akan berubah menjadi warna bening. Setelah itu, minyak kemudian akan melalui proses filtrasi untuk menghilangkan partikel halus yang masih tersisa. 3. Deodorize section. Setelah melalui proses bleaching, minyak kelapa akan diproses kembali menggunakan deodorize. Sebelum masuk ke mesin deodorize, minyak dipanaskan dahulu menggunakan uap bersuhu tinggi. Setelah dipanaskan, minyak mentah akan dialirkan ke alat deodorize untuk menghilangkan bau tengik dan fatty acid yang masih terkandung dalam minyak tersebut. Itulah beberapa tahapan yang dilalui untuk menghasilkan produk RBD coconut oil yang berkualitas dan layak jual. Padahal, luas lahan kelapa di Indonesia mencapai 3,88 juta hektar. Dengan lahan seluas itu, Indonesia mampu memproduksi 3,2 juta ton kopra per sekali panen. Dari total luas lahan itu, 96,6%-nya dikelola oleh perkebunan rakyat, sementara 3,4% dikelola oleh perusahaan swasta. Sejak tahun 2000-an silam, luas panen yang dihasilkan dari kebun kelapa produktif di seluruh Indonesia mencapai 1.611.000 hektar. Hasil panen yang terbanyak berasal dari Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 640,92.000 hektar, disusul oleh Pulau Jawa
dengan 241,21 ribu hektar, Bali dan Nusa Tenggara Barat atau NTB dengan 113,34 hektar, Kalimantan 122,45 ribu hektar, Sulawesi 385,57 hektar, Maluku dan Papua dengan 107,95 hektar. Namun dengan lahan seluas itu, produktivitas tanaman kelapa di Indonesia masih belum mencapai target. Volume panen kelapa di Indonesia hanya berkisar 2 ton per hektarnya. Tingkat panen yang rendah ini terjadi karena pengolahan perkebunan yang belum maksimal. Kebun-kebun kelapa milik rakyat belum dikelola secara efektif dan juga efisien.